Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam sahabat OMers. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara talk show dari mulut ke mulut dari Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Bersama saya Dr. Gigi Versin Kelsey Hartanto, M. Klinden Spesialis Penyakit Mulut. Bersama saya sudah ada narasumber kita. Selamat malam, Dr. Devi. Selamat malam, Dokter Ina. Keluar nggak Iya, suara aku ya? kedengeran dok, jelas Oh ya, sekali. oke. Ya. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita ini, Dr. Devi. Boleh diperkenalkan dirinya dok dan tugas di mana dok? Oh iya, halo Sobat OMR semua, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Dari Mulut ke Mulut, IG Live bersama ISPMI. Perkenalkan, saya Devi, Dokter Devi, spesialis penyakit mulut. Saya dinas di Tangerang, di RSUD Balaraja, Dokter Indah. Oke, terima kasih Dr. Devi. Dr. Devi ini salah satu selebgram nih kayaknya. Ya, baik sahabat OMR, sebelum kita mulai dengan topik kita hari ini, yaitu cara mudah mencegah dan mengatasi bau mulut, saya ingin mengingatkan kembali bahwa saat ini ISPMI atau Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia sudah mempunyai website yang bisa dikunjungi. Kalau sahabat OMers memerlukan dokter gigi spesialis penyakit mulut, silakan kunjungi website kami dan tinggal ketik saja kotanya di mana dan akan muncul. Ini sudah sangat membantu sekali. Baik, Dokter Devi, kita akan mulai ini ya, ngobrol-ngobrol ya seputar cara mudah mencegah dan mengatasi bau mulut nih. Ini bau mulut ya. Bau mulut ini masalah yang, bikin sesuatu banget ya buat orang ya, Dokter Ina ya. Yang betul, jadi nggak pede nggak kayaknya. enak, Gitu. nggak Nggak enak menyenangkan ya. ya jadinya ya. Iya, sebenarnya apa sih dok, bau mulut itu adakah kekhususan gitu mengenai bau mulut ini dalam kedokteran Oke. gigi dok? Ya, sebenarnya bau mulut itu memang sesuatu yang nggak menyenangkan buat orang banyak ya. Dan ternyata ini dialami oleh 50% Dokter Ina dari populasi yang ada di dunia. Dan itu tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin gitu ya. Yang membuat orang jadi nggak pede, terus terganggu saat gaul ya, kalau lagi gaul dan interaksi sosial tuh jadi nggak pede. Dan kalau misalnya di kedokteran gigi kita menyebut bau mulut itu sebagai halitosis, ya. Nah, sebenarnya bau mulut itu apa terus-menerus ada atau berulang-ulang? Terus apa sih, bagaimana sih bau mulut itu? Nah, bau mulut itu ternyata Dokter Ina ada yang memang asli yang dibilang bau mulut gitu ya, bener-bener bau nih mulutnya ya. Bener-bener ada bau mulutnya, ada yang itu hanya delusi gitu loh. Hanya delusi aja. Nah, itu dia yang dibaginya menjadi, kalau delusi itu menjadi namanya pseudohalitosis kalau di dunia kedokteran gigi. Jadi sebenarnya bau mulutnya nggak ada gitu loh. Atau dia mengalami halitofobia. Lalu kalau yang asli memang bau mulutnya itu terbagi menjadi fisiologis dan patologis. Ada yang memang karena fisiologis dan memang ada yang karena patologis. Seperti itu. Nah, itu yang 50% itu ternyata banyak loh orang yang mengalami bau mulut. Ada yang memang cepat hilang gitu ya. Ada yang memang terus-menerus gitu terjadi bau mulutnya hingga tidak terselesaikan gitu. Dan memang mereka tidak tahu apa sih penyebab bau mulutnya itu gitu kan ya. Begitu Dokter Ina. Nah, 90% bau mulut itu sebenarnya disebabkan karena faktor lokal yang terjadi di dalam rongga mulutnya. Walaupun memang penyebabnya nanti berbeda-beda. Cuma kalau misalnya bau mulut ketika bangun tidur, itu sebenarnya tidak dianggap sebagai suatu halitosis ya. Bukan termasuk dalam halitosis. Itu hanya karena terjadi faktor fisiologis pembusukan makanan di dalam rongga mulut. Seperti itu Dokter Ina.
Oke, Dokter Devi, tadi saya mendengar nih 90% ya dok ya disebabkan karena faktor lokal di dalam rongga mulut ya dok. Nah, kira-kira Iya, hal-hal betul seperti sekali. apa tuh dok? Boleh dijelaskan lebih lanjut kayaknya dok? Nah, oke. Jadi kan sebenarnya bau mulut itu terjadi ternyata karena adanya senyawa sulfur namanya yang mudah menguap. Itu dihasilkan oleh berbagai jenis bakteri. Memang ada bakteri-bakteri tertentu yang memang perannya lebih dominan, namanya bakteri anaerob ya, atau gram negatif juga. Itu penyebab dominan terjadinya radang pada gusi atau kita sebutnya gingiva kalau di kedokteran gigi, atau radang pada jaringan penyangga gigi kita. Jadi kalau misalnya bermasalah gusinya, ya terjadi radang gusi, terjadi radang juga atau infeksi pada jaringan penyangga gigi, itu lebih dominan menjadi suatu bau mulut atau halitosis tadi. Nah, senyawa sulfur ini namanya FSC gitu ya. Si senyawa FSC ini, si senyawa sulfur ini berasal dari akumulasi sisa-sisa makanan, bercampur dengan air liur, bercampur dengan darah ya, seperti itu. Nah, terus udah gitu kemungkinan juga si interaksi bakteri itu terjadi di celah-celah gusi kita. Atau di kantong-kantong gusi kita. Jadi gusi kita tuh ada kantong-kantong gusinya tuh ya, sobat-sobat OMers. Nah, juga terjadi pada kantong di jaringan penyangga gigi kita. Nah, itulah yang menyebabkan senyawa sulfur, itulah yang menyebabkan bau mulut menjadi lebih dominan gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar harus membersihkan mulut kita secara teratur, gigi dan mulut, bukan hanya giginya saja, tapi mulutnya juga harus dibersihkan ya. Terus udah gitu sisa-sisa makanan tuh yang terselip. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu. Banyaknya sisa makanan, adanya karies pada gigi, maksudnya gigi berlubang, adanya radang gusi, adanya radang pada jaringan penyangga gigi, itu adalah faktor-faktor lokal yang menyebabkan bau mulut, atau akumulasi sisa-sisa makanan dan bakteri di lidah ya. Pada lidah juga itu sempurna banget tuh, itu anatomi lidah itu yang ada papil-papilnya itu ya, terdiri dari beberapa papil-papil itu ya sobat Ormas, yang buat sebagai indera perasa kita itu kan ada papil-papil ya, itu sempurna banget untuk si FSC tadi, si senyawa sulfur tadi itu berkembang, berinteraksi dengan bakteri. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, saya udah sikat gigi gitu ya, sikat giginya udah rajin, tapi masih aja bau mulut. Nah, kemungkinan belum sikat lidah, belum menyikat lidah sampai bagian posteriornya, sehingga akumulasi sisa-sisa makanan masih menumpuk di lidah tersebut. Seperti itu, Dokter Ina. Oke dok. Nah, eh, gimana ya dok, seseorang itu tahu pasti gitu ya, kalau dia ini memang tadi mengalami bau mulut yang sebenarnya, atau tadi kayaknya apa ada delusi ya dok ya, jadi atau dia takut sendiri, ketakutan gitu, dia mengalami bau mulut gitu, caranya ada nggak dok? Nah, caranya pertama yang paling benar adalah datang ke dokter gigi. Datang ke dokter gigi untuk dilakukan eksaminasi, ya, dilakukan pemeriksaan. Adakah gigi-gigi berlubang yang menjadi faktor lokal penyebab bau mulut? Terus kadang-kadang kadang-kadang sobat OMS tidak merasa giginya berlubang, tapi ternyata dokter gigi tahu kalau giginya berlubang. Atau kadang-kadang sobat OMS nggak tahu juga kalau di celah-celah giginya itu, di celah-celah gigi itu ada gusi yang membentuk kantong gusi, atau membentuk pocket, namanya pocket periodontal pocket pada jaringan penyangga gigi. Nah, itu banyak sobat OMS yang mungkin tidak mengetahui, tidak tahu, dan kalau kita datang ke dokter gigi bisa membantu itu. Nah, kemudian dokter gigi bisa menghitung jumlah yang sulfur tadi itu atau gas
yang terjadi itu ada nama alatnya yang namanya halimeter. Nah, itu bisa membantu ini benar-benar apa enggak nih mengalami bau mulut, atau memang karena ketakutan aja gitu, karena merasa cemas. Kalau halitofobia itu kan dia ada kecemasan tersendiri ya. Padahal kalau misalnya dilakukan pemeriksaan ataupun secara objektifnya tidak ditemukan bau mulut ya, cuma dianya sendiri aja tuh yang merasa cemas, yang merasa cemas kalau dia tuh bau mulut, padahal itu tidak terjadi. Nah, kalau setelah diperiksa sama dokter gigi tahu, oh ternyata dia oral hygiene-nya nggak bagus, oh ternyata dia ada radang gusi, ternyata sisa makanannya juga masih banyak yang terjebak di sela-sela gigi, atau juga terjadi gangguan pada jaringan penyangga giginya. Nah, itu dia tidak merasa, tapi dokter gigi itu tahu. Seperti itu dokter Ina. Dan juga bisa jadi juga dokter gigi juga mengetahui itu dengan halimeter itu, atau dokter gigi tahu dari yang dia tiupkan itu. Jadi ada namanya organoleptik gitu ya pemeriksaannya. Pemeriksaan organoleptik itu penilaian klinis dari dokter giginya secara subjektif ya. Menghirup udara terus menghembuskan, terus udah gitu baunya berasal dari mana nih? Baunya berasal dari mulut kah? Kalau dari mulut berarti dari rongga mulut ya, dari lokal. Kalau dari hidung kemungkinan ada infeksi di sinus atau di hidungnya. Nah, pada beberapa kondisi memang ada yang munculnya baunya bersamaan. Dari hidung ada, dari mulut ada. Nah, itu mungkin ada masalah di sistemiknya. Kalau pemeriksaan organoleptik yang dijalankan oleh dokter gigi itu sangat mudah sekali pemeriksaannya. Nanti ada grade-grade-nya tuh, Sobat OMS. Grade 0 sampai grade 5. Grade 5 itu yang strong banget bau mulutnya, yang kuat banget bau mulutnya. Itu pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gigi. Ya, dokter gigi bisa tuh kayak gitu. Walaupun ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi yang lebih sulit lagi, ada yang dengan halimeter untuk mengukur gasnya, untuk mengukur sulfurnya, terus ada yang dengan pemeriksaan aktivitas enzim pada bakterinya di rongga mulut seperti itu. Nah, kalau yang halitofobia atau yang cuma delusi atau yang pseudohalitosis itu nggak ada ternyata bau mulutnya. Jadi apa namanya? Itu hanya perasaan dia aja, tidak terbukti secara objektif dan tidak dapat dikonfirmasi secara medis oleh dokter giginya. Dan mulutnya juga ternyata nggak ada apa-apa, mulutnya bersih, nggak ada penyakit sistemiknya. Seperti itu dokter Ina. Oke, baik. Berarti saya simpulkan sedikit untuk penjelasan yang ini, kalau seseorang itu mau tahu pasti ya, walaupun misalnya orang di sekitarnya bilang, lo bau mulut nih gitu kan. Nah, makanya dia harus datang ya dok ke dokter gigi ya untuk harus Oh iya memeriksakan dong, gitu ya, untuk pasti. memeriksakan secara pasti Iya, ya gitu kan. Iya, kadang-kadang oke. kan kadang-kadang sobat OMS kan nggak sadar kalau misalnya giginya atau jaringan penyangga giginya bermasalah kan ya. Karena Iya, rata-rata betul. orang itu atau sobat OMS baru datang ke dokter gigi kalau giginya sudah sakit. Ya, dokter Sakit. Ina benar ya. Iya, Giginya tinggal sudah dicabut dong sakit. nanti. Ya, atau ujung-ujungnya udah mau dicabut, atau ada sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Nah itu, yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Betul, ya. Oke, baik dok. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari pemirsa kita. Sebenarnya saya juga mau nanya nih habis ini. Dokter Devi dari Endah Ayu Raharjo. Dokter Devi, untuk mencegah bau mulut, apakah bisa berkumur dengan obat kumur rutin setiap hari? Nah, untuk obat kumur sebenarnya membantu untuk menghilangkan bau mulut ya, membantu. Tapi ada beberapa obat kumur yang juga menyebabkan staining ya pada gigi ya, menyebabkan staining pada gigi. Obat kumur itu sangat membantu untuk mengurangi akumulasi bakteri di dalam rongga mulut. Cuma pemakaiannya memang harus diatur ya.
jenis-jenis obat kumur yang untuk mengurangi akumulasi bakteri, misalnya yang mengandung chlorhexidine gluconat, ya, chlorhexidine gluconat, terus cetylpiridium chloride gitu ya, tuh ada tuh merek-mereknya yang nggak boleh disebut ya di sini ya. Terus klorin dioksid ya itu juga ya. Terus bisa juga kita pakai essential oil ya. Ada juga yang saya baca di beberapa jurnal yang pakai oregano oil mouthwash ya. Terus formulasi-formulasi yang ada trikolsannya, terus ada sodium fluoride-nya, itu juga bisa membantu mengurangi akumulasi bakteri sehingga bau mulutnya jadi lebih terkurangi gitu ya. Tapi tetap saja kalau misalnya kita pakai pakai obat kumur, terus tahan utamanya nggak diselesaikan gitu, nggak diselesaikan dengan baik. Giginya tetap ada yang berlubang di pinggiran giginya yang mungkin nggak kelihatan gitu ya, atau dia punya sakit sistemik juga yang bisa menyebabkan bau mulut ya. Terus udah gitu dia ada pengobatan dari penyakit sistemiknya yang juga menyebabkan bau mulut, sehingga obat kumur itu hanya sebagai membantu yang ini aja, yang jangka pendek ya, jangka pendek. Tapi obat kumur sangat membantu untuk mengurangi akumulasi bakteri karena dia kan mengandung antimikroba. Seperti itu. Oke, baik dok. Kalau misalnya berkumur dengan air garam, itu membantu nggak dok? Kalau di beberapa jurnal yang saya baca, kalau air garam itu kan sama seperti sodium fluoride ya sebenarnya ya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu tidak terlalu banyak penelitian di situ, tapi kalau dia dikombinasikan dengan kopolimer dan trikolsan itu justru malah lebih membantu ya. Tapi kalau obat kumurnya sendiri saya belum membaca, belum menemui itu gitu ya. Kalau untuk menghilangkan bau mulut ya. Tapi kalau misalnya dia diformulasikan dengan kopolimernya dan trikolsannya itu bisa membantu bau mulut juga. Dan juga satu lagi dokter Ina, selain obat kumur, minum air putih ya itu juga sangat membantu mengurangi kondisi bau mulut karena kondisi mulut yang kering ya, kondisi mulut yang kering dan terjadinya dehidrasi itu juga meningkatkan resiko terjadinya bau mulut. Seperti itu. Oke, ya berarti harus cukup ya dok minumnya ya, supaya bisa Oh iya, menghilangkan sisa-sisa ya ceritanya ya, ataupun ya tadi ya supaya mulutnya iya, nggak kering. sisa-sisa akumulasi makanan tadi. Iya. Dok, kalau berarti sebenarnya obat kumur yang mau dipakai sama sahabat Alzheimer nih harus dengan rekomendasi dari dokter ya dok ya? Betul sekali, betul sekali. Biar dokternya juga memilihkan mana obat kumur yang tepat dan bagaimana cara pemakaiannya, juga resiko-resiko yang terjadi kalau misalnya terus-menerus dengan jumlah yang banyak dan terus-terusan dipakai. Nah, itu menyebabkan apa yang terjadi pada gigi dan rongga mulutnya. Oke, baik dok. Ini Jadi ada tetap pertanyaan peranan lagi. peranan dokter Mm-mm, gigi penting sekali ya. Terutama sobat betul. OMS kalau misalnya mengalami halitosis atau bau mulut bisa menemui dokter spesialis penyakit mulut yang ada di kota sobat OMS semua. Asik. Udah lengkap ya dok sekarang. Udah hampir memenuhi seluruh provinsi dok kalau kita semua. Oh iya ya, Baik dokter. sudah ya. Ya, betul. Mm. Tinggal sedikit lagi beberapa saja yang belum. Baik, ini ada pertanyaan lagi Jadi dokter sobat Devi. OMS sudah Selamat nggak sulit malam. sekarang menemukan. Ya, monggo dok dilanjutkan dulu dok. Halo ya. Iya, jadi sekarang Sobat OMS sudah tidak kesulitan lagi menemui dokter spesialis penyakit mulut untuk membantu uh, Sobat OMS mengatasi penyakit-penyakit
yang muncul di dalam rongga mulut yang disebabkan karena faktor lokal rongga mulutnya dan atau faktor dari organ dalam, dari sistemiknya teman-teman atau sobat-sobat OMS semua. Seperti itu, Dokter Ina. Iya. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam, Dok. Saya rajin sikat gigi dan pakai mouthwash, tapi mulut saya masih saja bau. Apakah ada masalah dengan organ dalam saya? Dan mungkin bisa dijelaskan, Dok, gitu. Dia harus ngapain habis itu? Ya, begini ya. Pertama, rajin sikat gigi kan belum tentu si yang lokal di dalam rongga mulutnya nih baik nih ya dokter Ina ya, karena belum memeriksakan ke dokter gigi. Itu satu ya. Kalau memang ternyata ditemuin oh nggak ada apa-apa nih, nggak ada gigi berlubang ya, giginya bersih, rajin bener-bener tuh oral hygiene-nya bagus banget ya, nggak pernah ada sisa makanan di situ ya, terus udah gitu gusinya juga sehat ya, nggak ada penyakit pada jaringan penyangga giginya. Terus air liur banyak produksinya ya, nggak kekurangan jumlah air liur gitu ya, nggak ada sariawan ya. Terus udah gitu, tapi setelah diperiksa faktor lokalnya semuanya, terus ternyata masih aja dia bau mulut. Nah, itu harus dicek lagi. Jangan-jangan ada penyakit lain yang terlibat di sana. Misalnya yang bertanya punya amandel, ya, sakit amandel. Nah, itu infeksi-infeksi yang terjadi pada adenoid, tonsil itu juga memicu dan menyebabkan bau mulut. Atau ternyata ada sinusitis, ya, ada sinusitis yang belum terselesaikan masalahnya. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya bau mulut. Terus ternyata ada GERD ya, reflux asam lambungnya. Jadi ternyata kalau misalnya sobat OMS bilangnya sakit mah lah ya, naiknya asam lambung ya ke dalam rongga mulut. Nah, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Dan mungkin sobat-sobat OMS ada yang hobinya makannya yang sangat merangsang bau mulut. Kayak misalnya makan makanan yang bawang-bawangan gitu ya. Bawang bombay, bawang putih gitu ya. Itu yang paling tinggi tuh konsentrasi sulfurnya gitu ya. Terus yang kaya akan rempah ya. Kaya akan rempah-rempah itu juga makanan-makanan yang melepaskan senyawa sulfur. Juga makanan pedas dan kopi ya, soda itu juga seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga makanan yang dimakan itu apakah dia merupakan makanan-makanan yang melepaskan senyawa sulfur yang seperti tadi saya katakan, terus ataukah memang ada penyakit lain ya, atau mungkin ada sakit mahnya tadi seperti yang saya bilang, ada sinusitis, ada amandel atau adenoid, atau yang memang punya riwayat alergi. Riwayat alergi jadinya kayak apa ya namanya ya, berlendir terus, ada sekretnya terus di hidungnya. Kan kalau orang alergi begitu ya dokter Ina ya. Nah itu Ya. dia jadinya menjadi sarang atau situasi flora yang nyaman sekali untuk bakteri berkumpul di situ. Nah seperti itu dokter Ina. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga selain kita menyikat gigi dan memakai mouthwash. Nah faktor lokalnya sudah nggak ada, sudah hilang, sudah bersih semua. Tinggal kita beralih lagi ke cari apakah ada organ dalam yang terlibat seperti itu. Oke, baik, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Tadi kan di awal sempat dijelaskan ya, obat kumur itu kan ada yang menyebabkan stain ya atau pewarnaan. Nah, ini ada yang menyebabkan obat kumur jenis apa, Dok, yang menyebabkan stain tersebut, Dok? Nah, ini kalau merek sih nggak boleh disebut. Tapi biasanya yang menimbulkan stain, tapi ini jangka waktunya pemakaiannya sering dan berulang-ulang dan lama ya, pemakaian jangka panjang sekali, itu adalah yang mengandung chlorhexidine gluconat. Selain ya, dan tapi ada sekarang yang
mungkin lebih nyaman, obat kumur yang lebih nyaman dipakai juga ada. Nah, jadi beberapa jurnal mengatakan bahwa chlorhexidine gluconate ini menyebabkan stain, ya, terjadinya stain pada gigi juga. Selain itu yang tadi saya bilang itu yang cetylpiridium chloride itu juga beberapa laporan kasus menyatakan bahwa itu juga menyebabkan stain pada gigi. Kalau pemakaiannya jangka panjang dan terus-menerus, makanya untuk menggunakan obat kumur tetap harus sesuai dengan arahan dokter gigi atau spesialis penyakit mulut yang teman-teman datangi gitu ya. Begitu Dokter Ina. Baik, Dok. Ini masih menyangkut obat kumur nih, Dok. Ada pertanyaan juga lagi. Nah, biasanya Obat kayaknya kumur memang favoritnya obat kumur nih kayaknya pasti, ini Dok. ya. Memang pokoknya itu pilihan ini ya, pilihan nomor 1 ya pakai obat kumur Betul, ya. Dok. Atau Iya, spray ya. Spray iya, untuk betul, Dok. mengatasi bau Instan mulut. langsung ya mengatasi bau mulut kan biasanya tuh. Nah, ini pertanyaannya, boleh nggak sih si obat kumur ini kita pakai daily ya, setiap hari gitu? Terus kalau enggak gitu, jadi baik harus menggunakan obat kumurnya gitu. Oke. Begini, kalau misalnya obat kumur, pasti yang tadi seperti sudah dikatakan, baiknya konsultasi ke dokter gigi atau ke dokter spesialis penyakit mulut. Karena ada beberapa pilihan obat kumur dengan berbagai kandungan antimikrobial di dalamnya, ya. Dan itu berbeda-beda. Efeknya pun berbeda-beda. Membuat rasa nyaman atau tidak nyamannya di rongga mulut pun berbeda-beda. Kandungannya pun berbeda-beda dan dokter gigi sangat paham dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam obat kumur tersebut. Jadi memang baiknya teman-teman konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gigi. Nah, baiknya menggunakan obat kumur itu memang digunakan untuk pada kasus-kasus tertentu. Ya, misalnya memang ada bau mulut itu kan hanya sesaat saja ya menghilangkannya ya. Tapi kan teman-teman tetap harus mencari faktor lokal ya. Faktor lokal yang ada menjadi penyebab bau mulut tersebut gitu ya. Terus kalau misalnya digunakan daily, ada juga jenis-jenis obat kumur yang memang boleh digunakan daily ya, atau mungkin teman-teman menggunakan obat kumur yang aman, tidak menimbulkan rasa yang nggak enak dan juga tidak menimbulkan stain. Dan juga kalau misalnya antimikroba dipakai terus-terusan nanti menyebabkan ketidakseimbangan flora normal di dalam rongga mulut kita gitu ya, karena kan rongga mulut kita nih udah seimbang nih ya flora normalnya, terus ditekan terus bakterinya, nanti bakterinya ditekan terus akhirnya timbul jamur ya, nanti menimbulkan masalah baru lagi gitu ya. Jadi pemakaiannya harus ada batas-batasnya. Nah, itu batas-batasnya itu dokter gigi nanti yang lebih paham. Teman-teman menggunakannya sebatas untuk apa, kapan harus berhentinya, kapan harus mulainya, konsultasikan kepada dokter gigi atau ke dokter spesialis penyakit mulut teman-teman atau sobat OMers. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter Devi, penjelasannya. Ini masih banyak yang bertanya nih, Dok. Ada pertanyaan lagi. Apakah memfinir gigi bisa menyebabkan bau mulut? Sekarang lagi tren finir gigi nih, Dok. Biar cakep, Dok. Finirnya di mana dulu nih? Di non dentis, non tukang gigi, non dokter gigi atau di dokter gigi nih? Nah, itu dulu ya pertanyaannya. Terus dokter gigi yang melakukan finirnya benar-benar dokter gigi yang sesuai dengan kompetensinya ya untuk yang estetik, atau yang memang hanya coba-coba. Nah, itu juga harus diperhatikan juga ya. Nah, memfinir gigi selama kontur anatominya bagus ya, terus dia tidak menekan gusi, tidak menyebabkan radang pada gusi, finirnya juga dilakukan oleh dokter gigi yang memang sudah sesuai dengan kompetensinya, sebenarnya aman-aman aja. Yang nggak aman itu kalau finirnya pertama dilakukannya di yang non dokter gigi
ya. Kita nggak tahu tuh ya, karena non dokter gigi itu kan mereka tidak belajar sebenarnya cara melakukan veneer yang baik gitu, yang sesuai dengan anatominya. Dia tidak menekan gusinya, tidak menyebabkan kerusakan jaringan penyangga giginya. Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman perhatikan bahwa selama kalau misalnya veneernya dilakukan dengan aman, itu sebenarnya bisa aman teman-teman. Tapi kalau misalnya menimbulkan masalah pada anatomi giginya, terus jaringan penyangga giginya atau gusinya, itu yang menjadi masalah dan itu bisa menyebabkan bau mulut. Karena sama seperti tambelan. Tambelan tambelan gigi nih yang over contour misalnya, yang melebihi nggak sesuai dengan anatomi giginya, itu juga bisa menyebabkan akumulasi bakteri di situ karena makanan terselip-selip di situ di tambelan yang kelebihan-kelebihan itu. Nah, itu dia juga bisa menyebabkan bau mulut. Oke, baik dok. Eh, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih dok. Dokter ini Eh, tadi sempat keluar loh. iya, iya, kayaknya nih, aduh, internet mulai hujan soalnya dok. Oke, untung balik lagi nih. Dokter Devi, kenapa setiap kali saya demam, mulut saya bau sekali dok? Nah, bagaimana solusinya dok? Nah, demam nih. Demam. Kita kalau demam itu biasanya jadinya kering ya. Mulutnya Mm-mm. kering, air liurnya kering karena dehidrasi biasanya. Apalagi kalau misalnya demamnya tidak disertai oleh apa namanya banyak minum air. Nah, kondisi-kondisi yang air liurnya menjadi lebih sedikit sehingga self cleansing ya, kan air liur itu fungsinya sebagai self cleansing nih ya di dalam rongga mulut kita. Nah, terus udah gitu air liurnya jadi sedikit ya, kalau demam itu menjadi lebih kering mulutnya. Nah, itu dia yang menyebabkan bau mulut karena peranan air liur jadi berkurang di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, demamnya karena apa dulu nih? Sering demam, adakah infeksi yang terus-menerus yang terjadi di dalam tubuh kita? Misalnya besok demam, besok lagi demam lagi. Jangan-jangan ada infeksi pada tonsilnya atau adenoidnya yang setiap dia kali terjadi peradangan terus dia demam jadinya. Ya, setiap tonsilnya atau adenoidnya dia meradang, dia demam. Nah, itu juga yang menyebabkan bau mulut karena tonsil dan adenoidnya itu bermasalah. Ya, terus mungkin juga dia kena infeksi virus yang berulang-ulang ya, seperti herpes ya, dokter Ine ya. Seperti herpes Hmm. yang juga terjadi ulcerasi juga pada rongga mulutnya. Nah, itu juga atau perubahan pada gusinya untuk primary itu herpes itu ya. Jadi gusinya juga mengalami peradangan tuh. Gusinya mengalami peradangan sehingga juga menimbulkan bau mulut. Jadi pertama, karena demamnya sendiri, karena dia menjadi lebih kering ya, air liurnya produksi air liurnya lebih sedikit sehingga self cleansingnya berkurang. Kedua, penyebab demamnya karena apa? Ya, apakah ada infeksi bakteri di situ atau infeksi virus di situ yang memang juga berkontribusi menyebabkan bau mulut gitu, seperti itu. Oke, baik dok. Oke, kita masih ada pertanyaan nih dok. Ya, Ada dari Bagas. Usia orang tua saya 64 tahun dan mengalami bau mulut. Tidak ada penyakit, hanya sayang banyak gigi yang goyang. Nah, dia menanyakan apa penyebab bau mulut pada orang tuanya tersebut, dok. oke. Nah, kita satu-satu dulu nih. Pertama, sudah lansia, ya. Sudah lansia secara fisiologis air liurnya sudah mulai berkurang, ya. Biasanya pada lansia produksi air liur sudah mulai berkurang, sudah mulai ada serostomianya. Nah, itu saja sudah menyebabkan bau mulut yang fisiologis ya. Terus udah gitu kita lihat lagi, ternyata giginya goyang. Giginya banyak yang goyang. Nah, kita harus lihat adakah penyakit periodontal di sana, murni penyakit periodontal karena jaringan penyangga giginya tuh. Jadi kan
Sobat Ormas perlu ketahui bahwa si gigi itu bisa kokoh ada di dalam rongga mulut karena ada jaringan penyangga gigi yang menyebabkan dia tetap ada di dalam rongga mulut kita, nggak goyang-goyang, tegak berdiri gitu ya. Itu ada jaringan penyangga mulut. Kalau jaringan penyangga mulutnya bermasalah, giginya jadi goyang-goyang. Nah, jaringan penyangga mulut bermasalah, itu ada bakteri di situ yang berperan. Bakteri itu yang bisa menyebabkan bau mulut. Nah, itu yang kedua. Selain tadi secara fisiologis, produksi air liurnya sudah berkurang. Yang kedua, penyakit periodontalnya. Nah, yang ketiga lagi adalah dia giginya goyang, jangan-jangan bukan hanya penyebab lokal periodontalnya saja, tapi ternyata ada diabetes mellitus yang tidak terdeteksi. Atau mungkin orang Iya. tuanya memang nggak taunya punya DM nih, ya, punya diabetes yang memang belum terdeteksi sampai sekarang. Mungkin nggak tahu juga ya, nggak tahu kalau misalnya terjadi DM. Nah, itu perlu dicek juga tuh ya Sobat Ormas. Nah, karena pada DM sendiri itu ada lagi tuh yang menyebabkan si bau mulut tadi. Biasanya orang itu kalau misalnya sudah ada DM atau mungkin orang tuanya sudah tahu kalau dia DM, tapi anaknya bisa jadi nggak tahu ya, Dokter Ina ya. Nah, Hmm. orang DM itu diet rendah karbo biasanya ya. Terus jadinya terjadi ketosis namanya. Dia memproduksi keton untuk energi karena karbonnya sedikit yang terserap. Nah, itu juga yang menyebabkan gas berbau. Nah, jadi pada orang tuanya tadi yang penanya itu misalkan ya itu tadi ya karena fisiologis, salivanya sudah mulai berkurang, air liurnya sudah mulai berkurang yang menyebabkan bau mulut. Terus gigi yang goyang itu bisa karena ada kerusakan lokal di jaringan penyangga giginya, dan juga jangan-jangan gigi yang goyang itu karena orang tuanya terkena diabetes mellitus. Nah, itu harus perlu dicek tuh ke spesialis Hmm. penyakit dalam. Oke, baik dok. Dokter Devi, selain dari diabetes atau kencing manis ya dok ya, Mm-mm. ada nggak dok maksudnya penyakit lain itu dok yang perlu diwaspadai yang mungkin juga bisa ada bau mulutnya gitu dok? Nah, jadi gini, ini seperti hipertensi juga bisa karena hipertensi itu dia pemakaian obat, ya. Pemakaian obatnya dia menyebabkan kalau jangka panjang dipakai menyebabkan serostomia. Nah, itu juga bisa menyebabkan bau mulut juga. Terus tadi tuh yang kita bisa koordinasi sama dokter spesialis THT pada kasus-kasus yang sinusitis, terus tonsilnya terjadi peradangan, tonsilitis, terus udah gitu amandel ya, amandel itu, terus seperti penyakit-penyakit, jadi gini, oral hygiene yang jelek ya, kebersihan rongga mulut yang buruk, itu bisa menyebabkan bau mulut dan juga bisa menyebabkan infeksi-infeksi atau penyakit-penyakit serius ya, seperti penyakit kardiovaskular ya, infak miokard, stroke, endokarditis ya, penyakit-penyakit yang jantung ya, kardiovaskular itu juga bisa disebabkan karena kebersihan mulut yang tidak baik ya, seperti itu. Nah, terus udah gitu itu yang berhubungan sama penyakit penyangga gigi ya, penyakit penyangga gigi yang berhubungan dengan periodontitis namanya. Itu adalah radang pada penyangga gigi kita ya. Itu yang bisa berhubungan dengan penyakit-penyakit kardiovaskular tadi. Lalu ada lagi yang terjadi peradangan pada gusi kita ya. Itu juga bisa menyebabkan berat bayi lahir rendah ya pada ibu-ibu hamil yang terus kemudian melahirkan dengan gingivitis yang ekstensif sekali ya. Terus udah gitu pada beberapa orang juga terjadi komplikasi ya pada penyakit diabetesnya. Terus obstruktif pada paru ya, penyakit paru. Terus juga terjadi pneumonia. Nah, jadi oral hygiene itu ternyata kebersihan rongga mulut itu, Dokter Ina, bukan hanya berpengaruh pada faktor lokal saja di dalam rongga mulut, tapi juga berpengaruh pada sistemik kita, organ-organ dalam kita. Terus kalau misalnya ada infeksi saluran pernapasan,
biasanya kita konsul juga ke THT ya untuk dikasih antibiotik untuk Hmm. dia diredakan infeksi saluran pernafasannya supaya dia tidak terjadi bau mulut. Juga kalau misalnya dia kena GERD ya, gastritis tuh yang kalau orang sobat ormas mungkin bilangnya sakit mah ya, itu dikasih obat-obatan antacid misalnya ya untuk mengatasi si GERD-nya tadi seperti itu. Hmm. Jadi ternyata si bau mulut ini bukan hanya dokter gigi aja nih yang bisa berperan, tapi multi spesialis nih. Ada THT-nya, ada penyakit dalamnya, terus udah gitu ada faktor-faktor nutrisi juga yang berperan di situ. Jadi bisa kita konsulin juga ke dokter spesialis gizi. Dan juga, nah itu untuk yang halitofobia itu. Halitofobia itu kita konsulnya ke psikiater untuk diobati nih secara kejiwaannya nih dia nih kalau dia terjadi halitofobia. Seperti itu. Oke, baik Dokter Devi. Pas banget ada yang bertanya juga tadi nih, Oh gitu. apakah ada tips tertentu, betul, tips tertentu untuk menghadapi pasien yang mengalami halitofobia, Dok? Oh, tuh Jadi biasanya memang, dokter giginya pasti udah pusing banget tuh. Pusing banget, ya, ini perasaan nggak ada apa-apa deh gitu ya. Ini kayaknya nggak ada apa-apa nih kok, ya, tapi pasiennya ngeluhin bau mulut terus gitu ya. Ini kenapa ini pasiennya nih? Dilihat, kok nggak mulutnya bagus. Terus dokter giginya menyimpulkan bahwa dia halitofobia. Nah, kita perlu pendekatan persuasif kepada pasien, kita perlu jelaskan bahwa secara objektif, secara klinis tidak ada bau mulut ya, tidak ditemukan bau mulut. Terus udah gitu ditanyain, oh nggak ada sistemiknya gitu ya. Dokter giginya benar-benar udah yakin tuh bahwa ini bukan bau mulut, ini ada halitofobia. Nah, mulailah memberikan konsul kepada psikiatri. Nah, ini pendekatannya harus khusus nih, harus persuasif. Jangan sampai pasiennya jadi tersinggung. Hah, gila nih iya, dokter, emangnya gue gila gitu kan ya? Masa dikonsulin ke dokter teater jiwa ya, gitu ya, dokter ke jiwa. gara-gara ngeluhin bau mulut gitu Betul. kan? Tapi memang kita harus pastikan dan kita benar-benar harus secara anamnesisnya juga harus terstruktur ya dok ya. Iya, Terstruktur, terus tidak ada faktor-faktor potensi untuk menyebabkan bau mulut baik secara lokal maupun secara sistemik. Kalau itu semua sudah kita lakukan, kita bisa dengan pendekatan persuasif ngobrol sama pasiennya. Kemungkinan ini hanya rasa cemas ya, hanya rasa oke. cemas yang secara berlebihan. Mungkin sebaiknya ibu atau bapak saya konsulkan ke dokter psikiatri ya, ke dokter kejiwaan seperti itu. Oke, baik Dokter Devi. Jadi masalah bau mulut dan kebersihan mulut ini sebenarnya sangat kompleks ya dok ya. Jadinya bisa Kompleks. kemana-mana ya. Iya, dan orang yang jadi gini, orang yang halitofobia bisa ke psikiatri. Orang yang ngerasa bau mulutnya nggak sembuh-sembuh pun bisa depresi, yang ujung-ujungnya Iya, harus ke psikiatri tapi juga, juga. gitu. Jadi Betul. memang kita ini harus apa ya, pendekatannya dengan empati juga gitu ya ke pasien-pasien yang dengan kondisi bau mulut ini, yang memang benar-benar bau mulut ya, benar-benar Mm-mm. kita konsulkan dia ke sini. Oh ini apa GERD-nya misalnya sudah teratasi dengan baik, terus dia udah nyikat-nyikat gigi di daerah-daerah apa sela-sela giginya juga udah nih, terus udah gitu uh, ternyata bau mulutnya makin lama makin berkurang. Terus atau kalau bau mulutnya makin menjadi-jadi, kita suggestkan dengan obat kumur. Terus modifikasi pola hidup atau gaya hidup ya, pola makannya gitu ya. Kalau misalnya yang bapak-bapak yang masih ngerokok, ya itu suruh di stop rokoknya karena itu menjadi potensi juga untuk menimbulkan bau mulut. Juga ada yang misalnya konsumsi alkohol, walaupun alkoholnya cuma ya yang cuma weekend aja gitu misalnya ya, karena Mm-mm. faktor sosialita gitu ya, terus minum alkohol sedikit. Nah itu juga harus dikurangi. Kurangi makanan-makanan juga yang tadi tuh yang banyak mengandung sulfur tadi, yang bawang-bawangan. Emang kayaknya makanan kalau nggak pakai bawang-bawangan tuh nggak enak ya dokter Ina ya. Terus Betul.
Terus yang kaya akan rempah-rempah gitu ya, terus kopi, soda gitu ya, terus udah gitu yang makanan-makanan pedas. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan gitu. Terus di-review tuh, di-review apakah kita sudah melakukan oral hygiene atau kebersihan rongga mulut yang benar gitu, sudah benar gitu. Nah, kadang-kadang kan semua semua sobat OMS pasti merasa sikat gigi gue udah yang paling oke nih gitu ya, yang udah paling oke, cara menyikat giginya udah paling bener. Tapi ternyata pas datang ke dokter giginya bilang bukan seperti itu sikat giginya ya. Terus udah gitu waktu sikat gigi kebanyakan dari kita tuh pas mandi Nah, pagi itu betul tuh, sama Dok. pas mandi sore gitu ya. Nah, yang Terus benernya gimana, Dok? abis mandi sore kita makan malam ya, abis makan malam langsung tidur, nggak gosok gigi lagi, ya udah terjadilah akumulasi makanan di situ. Atau jarang dari sobat ormas yang nyikat lidah atau nge-scrap lidahnya gitu ya, dengan scrap lidah itu. Nah, itu juga bisa jadi akumulasi sisa-sisa makanan bercampur sama bakteri. Jadi semua harus direview, bukan cuma merasa udah sikat gigi terus udah gitu pakai obat kumur udah kelar deh tapi masih bau mulut. Nah, banyak yang perlu diperhatikan di situ. Begitu Dokter Ina. Berarti harus teliti ya, Dok ya, dan perlu kerjasama yang baik ya antara Iya, antara dokter gigi sama pasiennya ya. iya betul sekali. Dokter gigi Iya, dan pasiennya juga harus ini ya, maksudnya harus mau gitu melakukan itu gitu. Kadang-kadang kan pengen yang instan iya, aja ya, pokoknya beli obat betul. kumur, Mm-mm. sampai semua obat kumur dibeli deh gitu. Tapi Iya, perlu mengatasi bertahap masalahnya berarti ya, enggak. Dok, sebenarnya. Iya, betul Bertahap sekali. ditelusuri ya. Oke, Dok. Ini satu pertanyaan terakhir, Dok. Iya. Ada pasien yang mengeluh setiap pagi tuh mulutnya sangat bau. Kondisi giginya ada 3 buah sisa akar. Sisa akarnya sudah dicabut, namun bau mulutnya tidak hilang. Nah, Mm-mm. bagaimana cara menanganinya? Dicari dulu ya, Dok, Nah, lagi. Balik sebenarnya lagi kalau tadi. sebenarnya kalau bau mulut di pagi hari itu kayaknya hampir semua orang yang mengalami ya. Semua Betul. orang pasti baunya akan lebih berbeda dibandingkan kalau udah siang gitu ya. Karena itu tadi ya, kalau itu sih sebenarnya kalau misalnya yang saya baca-baca ya, saya baca-baca jurnal, beberapa jurnal mengatakan bahwa kalau bau mulut yang ketika bangun tidur pagi itu nggak dianggap sebagai suatu halitosis ya, yang definisi halitosis bau mulut yang didefinisikan. Tapi itu karena memang terjadi karena pembusukan makanan atau jangan-jangan si yang penanya sebelum tidur tidak membersihkan giginya dulu ya, tidak menggosok giginya terlebih dahulu, atau memang yang kalau ketika kita tidur itu kan memang air liur jadi berkurang ya, air liur jadi berkurang apalagi kalau yang Hmm. bobonya ngorok ya, Wah, bobonya makin kering gitu ya, makin kering rongga mulutnya, sehingga ya udah makin dia tuh bakteri di situ mengumpul plus sisa-sisa makanan kita itu. Ya mungkin kadang-kadang teman-teman sebelum tidur gosok gigi, tapi gosok giginya apakah sudah baik dan benar seperti yang dipersyaratkan oleh dokter gigi atau memang cuma hanya asal-asalan saja. Nah, kalau sisa akar giginya sudah dicabut, coba mungkin di-review lagi apakah sudah benar melakukan oral hygiene atau tata laksana kebersihan mulutnya itu. Terus di-review lagi oleh dokter giginya gitu. Apakah ada selain sisa akar tadi itu yang memang menyebabkan faktor lokal di dalam rongga mulut itu. Atau memang mungkin sebelum tidur banyak makan makanan itu yang berpotensi untuk melepaskan senyawa sulfur tadi. Seperti itu, Dokter Ina. baik, Dokter Devi. Tidak terasa, Dok, kita sudah hampir mencapai penghujung acara, udah hampir 1 jam. Kita nggak ngobrolnya enak banget, asik banget mengenai bau mulut ini. Ternyata masalah yang kompleks ya, Dok ya. Iya, Nggak cuma dalam rongga mulut, tetapi juga apa terkait dengan kesehatan secara umum, betul. secara Jadi memang dalam ya. beberapa penyakit-penyakit yang perlu teman-teman waspadai terkait dengan bau mulut itu tadi, seperti ya itu tadi ya,
infeksi pada saluran pernafasan atas, terus sudah gitu adanya GERD ya, gangguan pada gastritis. Nah, itu teman-teman juga harus tahu. Lalu gagal hati, fungsi hati ya, misalnya pada hepatitis ya. Gagal ginjal juga menyebabkan bau mulut karena mulutnya juga jadi lebih kering pada orang-orang dengan gagal ginjal. Juga diabetes ya, DM ya, penyakit-penyakit kelainan darah juga bisa menyebabkan bau mulut. Faktor-faktor hormonal seperti menstruasi juga bisa menyebabkan bau mulut. Jadi banyak hal ya teman-teman yang juga membuat atau membuat bau mulut yang penyakit sistemik yang membuat bau mulut juga seperti itu. Baik, Dokter Devi, terima kasih banyak atas waktunya, atas penjelasannya. Ya. Kita siapa baik, Dok. nih yang menang door prize nih? Menang nih, door prize-nya tadi ada 3 orang ya. Ada 3 orang, betul. Saya pilih ya. Nah, baik. Dari Harlina Sunarjo, kemudian Andosi Nainggolan, dan Dr. Gigi Joyce. Wah, Baik, nanti selamat. silakan untuk DM ke IG-nya ISPMI untuk dijelaskan atau menerima door prize-nya. Kemudian untuk teman-teman sahabat OMers, jangan lupa untuk kunjungi website Ikatan Spesialis Penyakit Mulut di www.ispmi.or.id. Kemudian jangan lupa juga untuk follow akun Instagram ISPMI di ispmi.or.id. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe YouTube ISPMI di channel YouTube ISPMI. Terima kasih, iya. Dokter Devi. Kalau yang ketinggalan nonton ini bisa nonton di mana lagi nih, Dokter Ina? Yang teman-teman yang semua tayangan edukasi dari mulut ke mulut ini bisa kembali disaksikan di YouTube ISPMI. Silakan cari kanal YouTube ISPMI. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Oke, wah keren ya pokoknya ya. Pokoknya teman-teman nggak akan ketinggalan, Sobat OMers, nggak akan ketinggalan lagi informasi tentang penyakit mulut ya. Seperti itu. Semua seminar pun ada di situ kan. Baik, Dokter Devi, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, salam sehat selalu, Dok. Salam sehat selalu, sahabat OMers. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Makasih, Dokter Ina. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam semua.